Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa jami'i muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih meneruskan daripada hadisnya baginda Nabi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, bahwasanya besok di hari kebangkitan itu ada 12 ya, kemarin ada 12 golongan. Golongan wa amal fauju, adapun golongan al-asiru yang ke-10 itu fayusyaruna, maka dibangkitkan siapa golongan yang ke-10 ini, mingkuburihim, dari kubur mereka, biljidami, dengan belang, apa ya bahasa sekarang ya, lepra ya, wal barosi, dan juga belang. Wes pokoknya urapen lah, entah bahasanya apa lah, kusta, lepra, pokoknya macam itulah. Nah, jadi besok itu ada golongan yang begitu. Apa kita termasuk pun enggak? Kalau pengen termasuk ya ini nanti dikerjoi. Fayunadi, maka memanggil-manggil siapa munadi, orang yang memanggil, mingkibali rohmani, dari arahnya Allah yang bersifat rohman. Haulai, adapun mereka yang berpenyakit lepra, kusta tadi, itu alladzina, orang-orang aku yang pada apa itu namanya itu berani, atau istilahnya itu ukul waliden, apa bahasanya, berani melawan al-walidaini, kepada kedua orang tuanya. Asal dikasih tahu bantah, diomongi bantah, itu tidak boleh begitu. Kita dulu ingat Bang Edi ya, dulu asal orang tua kita tuh ngomong, kita tuh duduk diam mendengarkan betul-betul. Kalau kita diizin ngomong baru kita ngomong, kalau ditanya baru ngomong. Nah, kalau kita kan sekarang tidak begitu, bantah langsung. Nah, itu tidak boleh. Namanya ukukul waliden, berani dengan orang tua. Maka besok di akhirat bahaya. Kalau dibangkitkan dari kubur, penyakit kusta, penyakit lepra, itu jangan begitu. Nah, sama gurunya, sama orang tuanya tidak boleh begitu. Bahaya ya itu. Matu, dan mati siapa mereka, walam yatubu, dan belum bertobat siapa mereka, meninggal dalam keadaan belum bertobat. Kita dulu ada orang tua kita duduk, ada guru kita duduk, tidak berani jalan di depannya, itu melipir nyari tempat lain. Andaikan pun tidak ada jalan lain, kita nunggu sampai beliau itu tidak di situ. Dulu ke kamar orang tua kita tidak berani. Kalau sekarang anak sekarang ya bludas-bludus. Nah itu entah milenial entah apa namanya, tidak tahu. Cuman itu namanya tidak punya tata krama, tidak punya adab, tidak punya budi pekerti kepada orang tua, kepada guru. Dulu mana yang ditempati duduk orang tua kita tidak berani nempatinya. Mana yang ditempati guru kita duduk, kita tidak berani nempatinya. Tetap kita muliakan, kita agungkan bahwa itu tempat orang tua kita, tempat guru kita. Kalau sekarang ya enggak, malah kadang mejanya untuk tempat duduknya, ya kan itu. Nah, itu bahaya, namanya ukukul waliden. Nah, kita nanti kualat itu enggak ada obatnya. Fahada, maka adapun inilah baros dan jidam tadi, lepra dan kudisen tadi, itu jazaa'uhum, balasan mereka, wa masirahum, dan tempat kembali orang-orang yang berani sama orang tua, termasuklah sama guru, itu ilan nari, kepada neraka. Kama, seperti keterangan qala, yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Wa'budu, pada menyembahlah kalian semua Allah kepada Allah, wala tusyriku, dan jangan menyekutukan siapa kalian semua, bihi dengan Allah, syai'an kepada sesuatu. Jadi Allah itu kok orang kita tuh kok nyembah orang lain selain Allah, itu Allah tuh sangat penyemburu tentang itu. Bahaya gitu. Wabil walidaini, dan dengan kedua orang tua itu ihsanan, berbuat baiklah. Jadi orang yang menyembah Allah tanpa mensekutukannya dan dia berbakti kepada kedua orang tua, selalu berbuat baik kepada orang tua, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Kedua orang tua kita dan guru kita itu adalah Tuhan kita di dunia ini. Jadi apapun yang terjadi kita harus nurut, patuh, tidak boleh bantah. Sekali kita membantah akan terbiasa, hati kita menjadi keras, tidak mudah mendapatkan nasihat. Sekali kita membantah kepada orang tua kita, apalagi guru kita, maka hati kita menjadi keras, rata-rata begitu. Nanti tidak akan mudah menerima kebaikan, tidak akan mudah menerima nasihat, berbahaya. Apalagi kok kepada guru kita. Dalam suatu kitab diterangkan, kita kok umpomo punya suudon wae, bukan bantah itu, punya suudon kepada guru kita, atau mungkin tidak baik kepada guru kita, walaupun kita datang kepada 1000 wali, kata para ulama, tidak akan ada yang bisa membenahi hati kita. Itu hati-hati. Kalau dulu-dulu kita punya guru, atau sekarang kita punya guru, kita jangan latihan jangan suudon, itu harus dijaga hatinya. Itu begitu caranya. Itu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi Tuhan kita di dunia itu kedua orang tua kita. Apa perintahnya? Yaitu sama dengan perintahnya Allah. Selagi kedua orang tua kita tidak memerintahkan kepada sesuatu yang dilarang atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya kok merintah, sanoleh nyolong, nah baru kita boleh, enggak mau nah boleh. Nah itu begitu. Nah, jadi ada dasarnya, la ta'ata li makhlukin li maksiati khaliqin. Tidak diperkenankan seseorang taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang pencipta. La ta'ata li makhlukin li maksiati khaliqin. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan suatu bentuk taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Nah, kedudukan orang tua kita itu begitu. Karena ridhoullah fi ridhol waliden. Ridhonya Allah tergantung ridho atau relanya kedua orang tua kita. Ridho itu apa sih? Kemarin sudah diterangkan loh ya. Ridho itu artinya ridho Allah, ya Allah tuh puas nengok gawe kita. Nengok omongan kita tuh puas, Allah tuh seneng gitu. Sama ridho orang tua ya begitu. Orang tua nengok kita itu seneng, puas, rela. Nah, itu namanya ridhonya orang tua. Jangan kok nengok kita ceneh, mek turu lah umpama ya kan. Kan ada orang tuh yang ceneh, orang tuanya nengok anaknya cuma tidur wae kan. Tidak mau berbuat yang baik. Apalagi kok sampai anaknya ndak karu-karuan. Entah nyabu, entah nyuri, entah buat malu ya kan. Nah itu ya berarti tambah cenehnya. Nah itu begitu, itu harus dihindari. Tugas kita anak menyenangkan orang tua, tugas kita anak berbuat baik, ihsanan ini tulisannya ya dalam Qurannya, berbuat baik kepada orang tua kita, itu mengabdilah kita. Jadi ridhoullah dalam hadisnya ridhoullah fi ridhol walidain, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Nah itu begitu. Lah beda lagi kalau nanti kita seorang perempuan, maka kalau kok sudah menikah berpindah dari kedua orang tua ke suami, ridhonya suami, ridhonya Allah tergantung ridhonya suami. Nah itu begitu nanti itu ya. Itu golongan yang ke-10. Nanti besok kudisen, kurapen, lepra dan lain sebagainya. Itu bagi orang-orang yang nanti di dunianya itu bantah, bangkang,
terus apa itu namanya, bantai sama orang tuanya, tidak mau nurut ajumnya. Wa mal fauju, adapun golongan al hadiah asaro yang ke-11 itu fayusaru, maka pada dibangkitkan dan dikumpulkan siapa mereka, mingkuburihim dari kubur mereka, amal kulubi buta hatinya buta, idiot. Wa asnanihim, dan gigi-gigi mereka itu kakornis suri, seperti apa itu namanya, sungu ya, Pak? Tanduk sapi. Jadi besok itu ada orang tuh idiot, kepalanya ada tanduk sapinya. Selain daripada itu, waswarohum, apa maknanya itu, Pak? Itu bibir, bibir mereka itu matruhatun, ngelembreh, ya ngelembreh mana? Jatuh ala sudurihim, di atas dadanya. Jadi giginya macam apa? Tanduk, terus giginya ngelembreh ke dada. Wal sinatuhum, dan adapun lidahnya itu matruhatun, ngelembreh atau ngelember, ala butunihim, di atas perutnya. Bibirnya ke dada, lidahnya ke perut, giginya macam tanduk. Nah itu. Nah ini tulisannya begitu loh Pak. Masa saya suruh ngarang-ngarang, nanti saya yang dosa. Wa butunuhum, dan perut mereka itu matruhatun, ngelembreh atau glendor gitu ya, ala afkhodihim, ke paha-paha mereka. Jadi apa, perutnya itu besar, ngelembreh ke pahanya. Terus apa lagi nih? Yakhruju, keluar min butunihim, dari perut mereka apa al-qadaru, apa itu namanya, kotoran. Terus perutnya itu keluar jijik itu, kloprek kuning itu ya kan, gitu pokoknya gitu. Nah, ada yang begitu. Jadi giginya macam tanduk, bibirnya ngelembreh ke dada, tebal, terus lidahnya sampai ke perut, ya kan, terus perutnya itu sampai ke paha. Selain sampai ke paha, ngeluarkan yang kuning-kuning itu, ya kan. Fayunadi, maka lalu memanggil siapa munadi, orang yang memanggil. Minggi bali rohmani, dari arahnya Allah yang bersifat Rahman. Siapa sih mereka itu? Nah, wes pokoknya bola Mbak. Mudah-mudahan sesok kita tukang delok wae Mbak, jangan yang seperti ini ya. Ulai, adapun mereka yang seperti itu tadi, kata Mbak Dur ngelebihan tuh seremnya tadi, itu alladzina, orang-orang yasrobuna, yang pada minum al-khamra, kepada minuman yang memabukkan. Terus nih lah, ya, ada mabuk itu ya. Nah itu begitu besok. Untungnya di sini mati siapa mereka, walam yatubu, dan belum tobat siapa mereka. Nanti tua dikit itu biasanya ya yang stroke lah, yang apa tuh namanya, ginjal lah, yang cuci darah lah, semacam-macam lah pokoknya. Nah itu begitu, jangan ya, bahaya. Dinikmatilah yang halal we banyak ya, yang baik we banyak, jangan yang lebih ngeri daripada hantu atau badur tadi. Usahakan sudah tobat ya sebelum mati. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharani, amin ya rabbal alamin. Pak Kadus ada masih ya? Wah, itu kalau masih begitu tobat ini Pak Kadus, kami jadi tahu besok. Loh itu kok apa begitu? Loh, kayaknya Pak Kadus, tapi kok bersiung macam apa? Terus bibirnya kok ngelembreh ke dada, umpama kan? Tapi kayak Pak Kadus nian, tapi masa begitu? Oh, rupanya sampai sebelum meninggal belum tobat, masih mau minum minuman keras atau minuman memabukkan. Cuman kalau Pak Kadus kita yakin Bang Edi tidak pernah begitu. Saya tidak pernah nengok masalahnya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Fahada, maka adapun inilah balasan, inilah model seperti tadi. Itu jazaa'uhum, balasan mereka yang tukang minum minuman keras tadi, sampai mati belum tobat. Kadang matinya ya sambil megang itu umpama kan. Nah itu modelnya besok begitu.
Wa masirahum, dan adapun tempat kembali mereka itu ilan nari, kepada neraka. Jangan dibocorkan ke orang-orang dulu loh Pak Kadus ya. Cukup kita wae dulu loh ini ya. Kaki orang tuh pada takut. Terus dikira khurafat pula, dikira ngarang-ngarang padahal tulisannya ada. Ini hadis loh yang kita baca nih ya. Kama seperti keterangan qala yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Innamal khamru, sesungguhnya minuman arak, minuman yang memabukkan, wal maisiru, dan juga apa? Judi ya, judi. Wal angsobu, dan juga mengundi nasib. Wal azlamu. Oh, beda apa mananya? Maisir itu. Maisir berjudi. Wal angsobu memasang, berkorban untuk berhala. Wal azlamu mengundi nasib dengan anak panah. Itu rijsun, dosa, min amalis syaitani, dari amal-amal setan. Jadi kini itu kata para ulama-ulama atau wali-wali yang kasef ya, setan tuh kini pada pening. Lah kenapa? Ini entah tidak saya tidak tahu. Maksudnya dia tuh seorang wali. Ya entah dia guyon, entah nian saya tidak tahu ya. Dia tuh ngomong, kamu tahu tidak apa? Cok konco. Kalau manggil saya itu konco. Aku tahu tidak cok konco. Lah ngapa? Setan tuh kini pada pening. Ngapa pula setan pening kataku? Minumannya dia tuh tidak kebagian. Lah kemana pula kataku? Pado dirampas sama manusia. Lah apa minumannya? Lah itu minuman keras itu. Entah ya tidak. Ya untungnya setelah itu tidak lama orang tuh sudah pergi hilang Bang Edi. Entah kemana dia kini perginya kan. Itu namanya begitu. Jadi kini setan tuh pada pening. Kenapa kok pula pening ya itu tadi? Minuman dia untuk dia santai-santai minum-minum, ibarat kita tuh ngopi, ya kan? Itu direbut sama orang, ibarat kita ngeteh ngopi itu direbut sama manusia. Entah iya, entah tidak, entah ngotar. Saya tidak tahu Pak Kadus. Kemarin tuh saya ketemu begitu. Tuh. Dia ngomong begitu. Jadi dia tuh setan tuh katanya pening. Apa yang di daerah yang dia ngomong itu tok, apakah ya seluruhnya saya tidak tahu. Yang penting dia ngomong begitu. Kalau sekarang tuh dia dalam perjalanan ke arah barat. Ke timur. Kemarin dari arah barat, ujung dari Aceh. Nah sekarang dia ke timur, arahnya ke timur. Orang tuh jalannya gitu maksudnya. Kawan dulu. Nah, itu begitu. Entah iya, entah tidak, entah beguro, entah nian, entah tidak, macam itu dia ngomong. Setan lagi pening gini. Nak minum susah kata itu. Karena direbut oleh para manusia. Minumannya direbut dia. Itu begitu. Wes pokoknya itu yang dosa-dosa besar, minuman keras, judi, terus ibaratnya itu berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah dan lain sebagainya. Selot dan lain sebagainya itu dihindari lah ya. Nanti seperti itu besok. Jadi pemoto ya matonya mendulu sampai dado. Karena nengok sholat tadi, tangannya ya macam-macam lah pokoknya. Kalau bisa taubat sebelum mati. Pokok sebelum apa itu? Sebelum stroke itu taubatlah. Kalau sudah stroke itu sudah tidak bisa ngapo-ngapo. Usahakan sebelum stroke, jangan kok sebelum mati ya. Kama seperti sudah ya. Wa amal fauju, adapun golongan asani yang kedua, asani asaro yang ke-12, fayusyaru maka pada dibangkitkan siapa mereka mingkuburihim dari kubur mereka, wa wujuhuhum dan adapun wajah mereka itu mislul qamari seperti rembulan Lailatul Badri di hari bulan purnama. Faya juzu maka pada melewati siapa mereka ala siroti atas siratul mustaqim kalbarki seperti petir al khotifi yang menyambar. Ini mudah-mudahan kita semua lah ya. Nah, ini yang dibayangin yang ini wae. Jangan yang 1 sampai 11 kemarin ya, yang ini yang nomor 12.
Kita bayangin ini, nyita-nyitakan ini, ya kan? Itu yang jadi cita-cita kita yang ini. Besok wajahnya bercahaya, ganteng, gagah. Nah, lewat Siratul Mustaqim, dadah gitu, langsung sampai surga. Nah, itu kita yang seperti ini ya, mudah-mudahan. Jangan yang kemarin-kemarin itu ya. Fayunadi, maka memanggil-manggil siapa al-munadi, orang yang memanggil mingkibali rohmani, dari Allah yang bersifatan Rahman. Haulai, adapun mereka yang wajahnya seperti bulan purnama, itu alladzina, orang-orang ya'maluna, yang pada mau beramal as-sholihati, amal yang baik. Apapun keadaannya, apapun yang dia alami, dia selalu beramal yang baik, selalu berniat yang baik, selalu berucap yang baik. Wayan hauna, dan pada mencegah anil ma'asi, dari kemaksiatan, pada menghindari untuk terjatuh dalam kemaksiatan. Wayafaduna, dan pada menjaga siapa mereka as-sholawati, kepada sholat-sholat al-khamsi yang 5. Ini yang berat ma'al jamaati, beserta berjamaah. Ngejer nian sholat berjamaah sesuai yang diterangkan tadi loh tentang masjid. Matu, pada meninggal siapa mereka ala taubati, atas bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keadaan beramal soleh, berusaha meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, menjaga sholat 5 waktu, syukur-syukur berjamaah, hingga meninggal mereka masih dalam keadaan seperti itu. Fahada, maka adapun inilah model mereka yang wajahnya bercahaya, ya kan? Terus yang lewat Siratul Mustaqim seperti petir yang menyambar, langsung sampai surga. Itu jazaa'uhum, balasan daripada mereka. Wa masirahum, dan tempat kembali mereka itu ilal jannati, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal magfirati, dan juga penuh dengan ampunannya Allah. Waridwani, dan juga penuh dengan keriduannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Warahmatu, dan juga penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanikmatu, dan juga penuh dengan mengenyam atau mencicipi atau mendapatkan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok begitu? Li'annahum, karena mereka itu radu, pada rela, pada puas, anillahi, atas Allah sebagai Tuhannya, ridho, rela, puas atas melaksanakan perintah-perintahnya Allah, enggak gerundel, enggak ibaratnya itu aneh-aneh. Kon sholat, ya kan, sodako, suruh zakat, suruh ngaji, pokoknya yang baik-baik siap sedia laksanakan. Maka itu nanti mudah-mudahan karena dia rela apa yang Allah wajibkan, ibaratnya itu ridho, enggak gerundel, maka nanti ya Allah ridho. Ya karena begitu, wallahu ta'ala, dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridho. Ya ridho atau rela, puas siapa Allah, anhum, atas mereka, ya ridho atas ketetapan Allah, atas kewajiban yang Allah berikan tadi. Kama, seperti keterangan ayat qala, yang sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, ini sekalian ibaratnya dalil atau dasar ya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mengucapkan siapa alladzina, siapapun itu yang mengucapkan Rabbuna, adapun Tuhan kami itu Allah. Dia ibaratnya menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya. Sumastaqamu, lalu mereka istiqomah, memegang, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka orang-orang yang begitu, tatanazzalu, akan turun alaihim, kepada mereka siapa al malaikatu, para malaikat. Nah, ini peringatan untuk kita. Kalau ada sesuatu yang baik, orang berbuat baik, orang berbuat soleh, ya,
itu kita jangan komentar yang aneh-aneh. Walat ini dalilnya. Ya, orang kok ibarat melaksanakan perintah baik, itu nanti kok kita komentar yang tidak baik, itu yang tidak terima, bukan yang tidak terima bukan orang itu, tapi yang dari langit yang nggak terima. Ini dalilnya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Dia itu pada dibelai malaikat. Yang nggak terima itu para malaikat. Selain malaikat pada nggak terima kalau orang itu disakiti, karena dia sudah istiqomah melaksanakan perintah Allah tadi, Allah takhafu, malaikat pada menjaga mereka dan berkata, kamu jangan pada takut. Allah takhafu, jangan pada takut siapa kalian semua. Wala tazanu, dan jangan sampai susah siapa kalian semua. Jadi jaga. Jadi orang-orang yang istiqomah melaksanakan perintahnya Allah itu dijaga oleh para malaikat. Mereka tidak akan susah. Mereka tidak akan takut apapun yang terjadi di dunia ini. Itu enggak kok takut, orang takut ini bukan, tapi dia tidak khawatir, tidak susah apapun keadaannya. Nak batu bara turun, nak naik, nak sawit naik, nak turun, nak getah naik, nak turun, ya kan? Nak bensin mahal, nak tidak urus dia, tidak pening, tidak susah. Nah itu begitu maksudnya. Selain daripada itu wabsiru, dan pada bahagiakan siapa mereka nanti di akhirat bil jannati dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, allati yaitu surga kuntum yang ada siapa kalian semua ada itu aduna pada dijanjikan siapa kalian semua. Itu dikejar latihan, belajar ya. Saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Orientasi kita macam mana kita niat yang baik, belajar yang baik. Perkara orang lain tidak baik bukan urusan kita. Level kita, belajar kita, hati kita niat yang baik, mulut kita niat belajar ngomong yang baik, perbuatan kita niat belajar yang baik. Nah, perkara orang lain bukan urusan kita, ya. Kita belajar untuk diri kita sendiri dulu. Mudah-mudahan setelah kita nanti dikasih hidayah, dikasih rahmat, dikasih ilmu oleh Allah, bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga nanti berbarokah untuk orang lain. Itu mudah-mudahan kita yang nomor 12 ini. Amin. Al-babu as-sadisu wal isruna, bab yang ke-16. Fi dzikri nusuril khalaiki, di dalam bab menerangkan dikumpulkannya para makhluk minal kuburi, dari kubur mereka. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.